Dipotong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya atas nama Ahmad Topal akan menjelaskan, memaparkan sebuah materi tentang penggunaan yang merusak air yang dan yang tidak merusak air. Yang pertama, yang pertama tentang air mustakmal. Mustakmal artinya sesuatu yang dipakai. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Sedangkan menurut Said As-Sabiq menyatakan air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas, baik itu berwudu maupun mandi. Sekalipun telah digunakan untuk berwudu atau mandi, menurut Al-Said Sabiq status hukum air adalah suci dan sama dengan air mutlak. Tapi menurut garis besar beberapa ulama mengatakan bahwa air mustakmal adalah air yang tidak bisa dipakai ketika untuk bersuci karena sudah dipakai untuk bersuci. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Secara garis besar bahwa pengertian air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk mensucikan badan atau berwudu. Jadi air setelah itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan untuk dipakai untuk bersuci. Selanjutnya, analogi dan kias dalam hukum air mustakmal. Yang seperti saya telah cantumkan di dalam PPT saya mengatakan bahwa analogi yang sering digunakan untuk menjelaskan air mustakmal adalah dengan membandingkannya seperti sirup yang diteteskan ke dalam air mutlak. Jika air mutlak berubah warna, rasa atau bau karena sirup, maka air tersebut sudah tidak mutlak lagi dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun, jika air mutlak tidak berubah saat ditetesi sirup, maka air mustakmal yang jatuh ke air mutlak juga dianggap tidak mengubah kemutlakannya. Dengan demikian, air mustakmal tidak mengubah air mutlak secara kasat mata, tetapi secara hukum tetap tidak bisa dipakai untuk bersuci. Menurut dari beberapa pendapat bahwa mengatakan bahwa ketika air mustakmal jatuh ke air mutlak, tetapi air mutlak itu tidak berubah warna maupun rasa, maka air itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Tetapi ada beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika sudah tercampur maka air mutlak itu tetap tidak bisa pakai bersuci ketika sudah bercampur dengan air mustakmal. Dan banyak perbedaan pendapat antara ulama-ulama fikih dalam hukum air mustakmal ini. Selanjutnya, hal-hal yang membolehkan bersuci dengan air mustakmal. Sanggahan terhadap pendapat yang membolehkan bersuci dengan air mustakmal didasarkan pada prinsip bahwa air yang digunakan untuk bersuci haruslah air suci yang mensucikan, yaitu air mutlak. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci dan telah berpisah dari anggota badan. Sehingga meskipun air mustakmal ini sendiri suci, ia tidak mensucikan dan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hadas maupun membersihkan najis. Maksudnya adalah analogi yang sering digunakan untuk menjelaskan air ini banyak banyak variabel yang bisa menjelaskan air mustakmal tersebut. Para penganut mazhab Syafi'i mengatakan pada hadis Al-Ahkam bin Amr radhiyallahu anhu yang menggambarkan larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang menggunakan sisa air yang telah digunakan oleh wanita bersuci. Namun Al-Bukhari mencatat bahwa hadis ini tidak sahih dan maksud dari sisa air wanita adalah air yang jauh dari anggota badannya. Jadi sesungguhnya mengatakan bahwa ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa air itu boleh digunakan, tetapi
ketika dicerna, ketika dipelajari bahwa bahwa hadis tersebut tidak sahih menurut Imam Al-Bukhari. Jadi banyak pendapat yang mengatakan bahwa ketika air mustamal itu sudah berpisah dari anggota badan, maka tercampur dengan air mutlak, maka itu hitungannya tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Selanjutnya, argumentasi terhadap analisis dalil-dalil yang bertentangan. Imam An-Nawawi dan ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa air mustamal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci dan volumenya kurang dari 2 kula, sekitar 200 liter lah. Tidak lagi disebut air mutlak dan tidak mensucikan. Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa air mustamal itu yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci dengan volumenya kurang dari 2 kula, sekitar 200 liter. Tidak lagi disebut air mutlak dan tidak mensucikan. Jadi menurut ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika air ketika air musta'mal ini telah tidak tercampur dengan air mutlak, terus air mutlak itu tidak menyampai 2 kula atau sekitar 2 liter, maka hukum dari air tersebut bisa berubah menjadi air yang tidak bisa mensucikan, tapi suci tapi tidak mensucikan. Jadi ketika air mutlak itu sampai dengan dua kula atau sekitar 200 liter, maka eh, tidak ada ganggu gugatnya, masih bisa dipakai mensucikan. Jadi yang menjadi syaratnya adalah dari 2 kula tersebut, apakah akan menjadi bisa mensucikan atau tidak bisa mensucikan. Banyak penganut-penganut mazhab ini berpendapat bahwa hukum berlaku juga serupa dalam penghilang hadas kecil bagi orang junub. Abu Al-Qasim mengatakan seorang tokoh terkemuka dari kalangan penganut mazhab Syafi'iyah mengingatkan bahwa makna ini berlaku untuk menginterpretasi hukum terkait dari air musta'mal. Jadi kebanyakan Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika sudah bercampur maka air itu tidak bisa mensucikan. Selanjutnya tentang hadis dan kias. Hadis mengenai Nabi Muhammad SAW membasuh kepala beliau dengan sisa air di tangan tercatat dalam riwayat Abu Daud, menyeratkan bahwa air yang digunakan pada basuhan ketiga masih layak untuk digunakan. Jika hadis ini valid, maka berpotensi menjadi landasan untuk pemahaman kedudukan air musta'mal sebagai air yang sah. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mandi dan menyarankan bahwa air digunakan tuh basuhan ketiga masih layak untuk digunakan. Jadi ada hadis mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mandi, terus ada air yang tercampur di air ketiga, tercampur, maka itu bisa menjadi landasan atau fondasi sebagai air mustamal menjadi air yang sah. Tapi harus ada namanya pembelajaran atau kita mencari apakah hadis itu valid atau tidak. Selanjutnya selanjutnya tentang pendapat ulama. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk membasahi tubuh, bekas wudhu atau mandi yang suci secara hukum tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang menetes dari tubuh saat bersuci menjadi air mustakmal. Dan air dalam wadah yang tidak digunakan untuk bersuci tidak termasuk mustakmal. Jadi mazhab Hanafi mengatakan bahwa sama seperti mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air mustakmal itu adalah air yang yang telah dipakai untuk bersuci. Dan air ini juga menurut mazhab Hanafi mengatakan tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak termasuk mustakmal. Jadi banyak pendapat-pendapat tentang air mustakmal ini harus perlu dengan kajian-kajian yang lebih mendalam. Oke, selanjutnya hukum air mustakmal yang mencapai 2 kula. Ketika air mustakmal dikumpulkan hingga mencapai 2 kula tersebut dapat dua pendapat mengenai hukumnya. Penelitian menunjukkan bahwa air tersebut dapat mensucikan dan hilangnya suatu sebagai air mustakmal.
para ulama bersepakat bahwa hukum air tersebut menjadi berbeda dari hukum najis. Maksudnya ketika air ketika air mustamil ini kumpulkan menjadi mencapai 20, maka dua pendapat mengatakan bahwa air mustamil ini bisa menjadi air mutlak. Seperti saya katakan tadi bahwa ada syarat-syarat tertentu syarat-syarat tertentu yang bisa mengubah air mustamal ini menjadi air mutlak. Salah satunya adalah ketika air mustamal ini mencapai 20 sehingga bisa menjadi air mutlak. Para ulama sepakat bahwa pendapat paling sahih adalah hilangnya status air mustamal yang disertai dengan pendapat lain dari Ibnu Suraj. Mereka menyatakan bahwa air tersebut lebih diperbolehkan ketimbang air najis yang tentunya lebih berat. Jadi kita harus membedakan mana air mustakmal dengan air yang terkena najis. Jadi ketika ingin membedakan, ketika ingin mencari hukumnya, kita harus membedakan mana air mustakmal dan mana air yang terkena najis. Ketika air yang mustakmal ini bisa berubah jadi air mutlak ketika mencapai 20, tapi itu berbeda dengan air yang terkena najis. Ada beberapa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan ketika air itu terkena najis. Oke, selanjutnya dan penerapan pada berbagai bentuk sunnah bersuci. Yang pertama adalah wudhu dan mandi wajib. Air mustakmal tidak sah digunakan untuk wudhu atau mandi wajib menurut mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sebaliknya, menggunakan air mutlak agar sah bersuci dan ibadah diterima. Yang kedua adalah wudhu dan mandi sunnah. Menurut mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, air mustakmal boleh digunakan untuk bersuci sunnah meskipun makruh jika ada air mutlak. Hal ini memudahkan dalam kondisi terbatas air. Jadi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa air mutlak ini air mustakmal ini bisa dipakai untuk bersuci tapi dalam keadaan yang darurat. Maksudnya ketika air mutlak tidak ada, tetapi yang ada itu air mustakmal. Jadi diperbolehkan memakai air mustakmal ini dipakai untuk bersuci ketika keadaan darurat dan ketika tidak ada air mutlak yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga adalah sunnah bersuci lainnya. Yang ketiga adalah air mustakmal tetap suci dan boleh digunakan untuk membersihkan benda-benda yang tidak berkaitan langsung dengan menghilangkan hadas, seperti mencuci pakaian yang suci. Jadi air mustakmal itu bisa dipakai untuk membersihkan pakaian karena itu tidak termasuk ada najis dalam air tersebut. Jadi beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa boleh-boleh saja memakai air mustakmal dalam mencuci pakaian, mencuci apa yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah memasukkan tangan ke dalam air ketika kita mandi junub. Dalam PPT saya dalam yang saya cantumkan di PPT saya mengatakan penulis At-Timah berkata jika orang yang junub memasukkan tangannya seraya berniat untuk mandi junub untuk membalikan air untuk diguyurkan di atas kepalanya, namun dia mengambil air untuk kepalanya itu tidak dimaksudkan tanpa tangannya. Para petahik berkata kondisi junub hilang dari tangannya jika dia mengeluarkan dan air menjadi mustakmal. Jadi ketika ada orang yang ingin mandi junub tetapi tangannya masuk di air tersebut atau air mutlak atau air bisa dipakai mensucikan. Ketika dia berniat untuk membersihkan untuk mandi wajib itu, ketika tangannya telah masuk di air tersebut, air itu bisa berubah menjadi air mustakmal. Jadi banyak eh, kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang harus kita sering kita pelajari agar kita tidak salah sangka dalam pertimbangan apakah air itu mustakmal maupun air mutlak. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kurangnya air dari 20 menurut berapa pendapat ulama.
Yang pertama, jika orang yang junub turun ke air dan mandi di dalamnya, maka perlu dicermati. Jika air itu dua kula, maka kondisi junubnya hilang dan tidak menjadi air mustamal tanpa ada perbedaan pendapat. Maksud dari pendapat pertama mengatakan bahwa ketika kita ingin mensucikan diri atau ingin mandi wajib, tapi di dalam air, di dalam atau kita ingin turun ke airnya, ketika air itu mencapai dua kula, terus kita pakai mensucikan, itu tidak akan menjadi air mustamal karena sudah mencukupi syarat-syaratnya seperti dua kula. Yang kedua adalah demikian pula jika yang mandi dalam air dua kula adalah sejumlah orang yang berkumpul atau terpisah-pisah, maka kondisi junub mereka hilang dan air tidak menjadi mustakmal. Jadi menurut pendapat yang kedua ini sama-sama saja mengatakan bahwa ketika air mutlak dipakai untuk bersuci mencapai dua kula, maupun itu banyak orang atau berpisah-pisah dalam satu tempat, mengatakan tetap hukumnya itu menjadi air mutlak karena melebihi atau mencapai dua kula. Jadi air itu tidak bisa menjadi air mustakmal. Dari kesimpulannya teman-teman, bahwa air mustakmal yang kita tadi saya presentasikan mengatakan bahwa air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, seperti air bekas wudhu atau mandi junub. Air ini tetap suci secara hukum, tetapi tidak mensucikan. Jadi yang kita harus garis bawahkan bahwa teman-teman, air air mustakmal ini suci. Intinya dia suci tapi tidak bisa mensucikan, sehingga tidak sah digunakan kembali untuk menghilangkan hadas-hadas yang lain atau membersihkan najis. Tidak sah menggunakan air mustakmal kurang dari dua kula. Seperti saya katakan tadi bahwa ada syarat-syarat tertentu ketika kita ingin memakai air mustakmal ini, yaitu harus mencapai dua kula untuk wudhu maupun mandi wajib. Dan jika air mustakmal ini mencapai dua kula atau lebih, maka kembali menjadi air mutlak yang mensucikan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa intinya itu syaratnya itu adalah air mustakmal itu tidak bisa air mustakmal itu bisa menjadi air mutlak ketika mencapai dua kula. Jadi kita harus tahu itu apakah air mutlak itu mencapai dua kula lebih sampai atau tidak sampai. Kita harus cermati bagaimana kita mengukur air tersebut. Air mustakmal ini yang tercampur dalam air mutlak kurang dari dua kula tidak mengubah status air mutlak tersebut. Dan perbedaan pendapat pada mazhab Maliki membolehkan air mustakmal untuk bersuci sunnah. Jadi intinya teman-teman bahwa banyak pendapat-pendapat ulama yang mengatakan yang membolehkan memakai air mustakmal sebagai air yang bisa dipakai bersuci lagi. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi banyak banyak kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa pendapat ulama tentang air mustakmal ini. Semoga dengan adanya kajian-kajian tentang air mustakmal ini bisa menambahkan wawasan kita, bisa menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang air mustakmal. Apalagi ini selalu kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita harus lebih mempelajarinya. Semoga dengan adanya video ini atau presentasi ini bisa menambahkan keilmuan tentang air mustakmal ini. Mungkin cukup sekian yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah. Jika ada salah kata itu datang dari saya sendiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.